Nah, beberapa ojol ini tuh bilang kalau mereka mendapat orderan penumpang ataupun orderan pengiriman paket dari gedung ini. Nah, padahal kan Menara Saida ini udah nggak ada penghuninya atau penyewanya. Ya, kalian pasti udah bisa nebak lah ya. Si ojol itu pas lagi datang, ya pastinya nggak ada yang ditemuin. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Sebelum lanjut, seperti biasanya gue mau ngingetin buat teman-teman semua, tetap sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian, semoga hari-hari kalian menyenangkan, tetap prokes, dan terima kasih sudah klik video ini. Oke teman-teman, kali ini balik lagi gue bakal membawakan sebuah kisah horor. Nah, kisah horor ini berasal dari sebuah gedung yang berlokasi di Jakarta bernama Menara Saida. Gedung ini sudah terbengkalai sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan gue rasa pasti teman-teman yang tinggal di Jakarta pernah dengar soal gedung ini. Dan konon katanya, gedung ini menyimpan begitu banyak kisah mistis. Tapi sebelum lanjut, gue mau ngingetin itu ada tombol subscribe di bawah. Boleh kali ya dipencet dulu tombolnya. Hitung-hitung tuh kalian kasih semangat buat gue untuk gue bisa terus kasih kisah-kisah menarik nih buat kalian. Dan ongkirnya bolehlah kasih like sama komen. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Langsung aja lah ya. Kita gas tuntas. Menara Saida berlokasi di Jalan Letjen MT Haryono nomor 30, Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Kontraktor pembangunan ini merupakan PT Hutama Karya. Dan Menara Saida dibangun dengan biaya mencapai 50 miliar teman-teman. Wow. Yang pada saat itu nominal 50 miliar itu sangatlah besar. Sebelum menjadi Menara Saida, gedung ini tuh bernama Grasindo, yang merupakan gedung pencakar langit pertama teman-teman. Nah, pas gedung ini dilelang, kepemilikan gedung ini jatuhlah ke tangan Abah Sultan yang bernama Saidah Abu Bakar Ibrahim, yang merupakan mertua dari artis Inneke Koesherawati. Jadi karena udah dibeli sama si Abah Saidah ini, ya makanya gedung ini berganti nama menjadi Menara Saida. Nah, terus gedung ini direnovasi lah, yang tadinya cuma 15 lantai menjadi 30 lantai teman-teman. Dan kalau dilihat dari gaya arsitektur bangunannya, kita pasti lihat kalau bangunan ini dibangun dengan gaya arsitektur Romawi. Terus juga patung-patung yang ada dalam bangunan ini diimpor langsung dari Italia teman-teman. PT Mustika Ratu atas nama Muriati Sudibyo adalah penyewa pertama dari Menara Saida ini. Terus gedung ini juga pernah jadi kantor Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, sama pernah jadi kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Umum atau PPU di tahun 1999. Dan terus tuh berganti penyewa sampai akhirnya ditutup di tahun 2007. Menurut kabarnya, Menara Saida ini ditutup karena struktur bangunannya yang miring. Dan diklaim bisa beresiko jika suatu waktu bangunan ini rubuh teman-teman. Nah tapi Menara Saida ini tidak dirubuhkan karena pemiliknya yaitu Abah Saidah ini nggak mau kalau Menara Saida ini dirubuhkan. Jadi ya udah deh terbengkalai sampai sekarang. Oke teman-teman, itulah biografi dari Menara Saida. Sekarang kita masuk ke kisah mistis Menara Saida. Kisah mistis yang pertama yaitu Menara Saida dibangun di atas kuburan. Masyarakat sekitar bilang kalau gedung ini dibangun di atas kuburan yang nggak dipindahkan teman-teman. Mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama juga bilang kalau sebelum Menara Saida ini dibangun, lahan ini dulunya merupakan lahan kosong dan juga kuburan. Kisah mistis yang kedua yaitu makhluk halus penunggu lift. Gedung ini juga dikenal karena ada satu lift yang jalannya itu lambat banget teman-teman, walaupun udah diperbaiki beberapa kali. Dan konon katanya lift ini juga dijaga oleh makhluk halus. Satu waktu pernah ada seorang karyawan yang harus kembali ke lantai tempatnya bekerja karena ada barang yang ketinggalan. Saat itu kondisi udah gelap dan sepi. Dia pilihlah naik lift biar cepat sampai ke lantai bawah. Tapi lift ini yang dia naikin gak mau ketutup dan lampunya juga redup. Jadi ya dia mutusin turun lewat tangga. Dan keanehan yang bikin dia takut adalah tiba-tiba pas dia sampai di setiap lantai, lift tadi juga ikut sampai di lantai yang sama dengan kondisi terbuka.
Kisah mistis yang ketiga yaitu makhluk halus penunggu basement. Menara Saida juga memiliki kisah tersendiri nih teman-teman soal hantu di basement. Nah, konon katanya, hantu ini tuh sering memberikan gangguan berupa memanggil, mengeluarkan suara tangisan, sampai nyolek tubuh orang yang ada di sana ataupun orang yang lagi lewat. Ya elah, udah jadi setan aja, masih loh genit. Emang setan, setan. Oke, kita lanjut ke kisah mistis yang keempat, teman-teman. Kisah mistis yang keempat adalah penampakan hantu wanita berbaju merah. Banyak orang yang ngeklaim kalau di Menara Saida ini ada hantu wanita berbaju merah di lantai 3. Salah satu kisah mistisnya adalah hantu wanita ini tuh sering menampakkan diri di lantai 3 tersebut, teman-teman. Dan pernah ada cerita dari seorang satpam yang mengaku di lantai 3 bertemu sosok wanita ini, dan si wanita ini tuh minta bantuan untuk diantar ke lantai 14 menemui adiknya. Ya akhirnya si satpam ini nemenin lah tuh sampai ke lantai 14. Nah pas lagi udah sampai di lantai 14, satpam ini ngedahuluin kan buat ngasih tahu jalan. Dan pas lagi udah sampai ke tempat yang dimaksud, kondisi saat itu sudah nggak ada orang satupun dan sepi. Iya sepi, kayak hati kamu. Nah terus pas satpam ini noleh, cewek itu ngilang tiba-tiba secara misterius, teman-teman. Ngerasa aneh, ya akhirnya si satpam ini langsung jalan cepet pergi dari tempat itu. Kisah mistis yang kelima yaitu cerita horor dari ojek online. Beberapa ojek online atau ojol memberikan kesaksian kalau pernah mendapat order dari lobi Menara Saida di setiap jam 11 malam, teman-teman. Nah, beberapa ojol ini tuh bilang kalau mereka mendapat orderan penumpang ataupun orderan pengiriman paket dari gedung ini. Nah, padahal kan Menara Saida ini udah nggak ada penghuninya atau penyewanya. Ya, kalian pasti udah bisa nebak lah ya. Si ojol itu pas lagi datang, ya pastinya nggak ada yang dia temuin. Pernah juga saya ngantar GoFood ke gedung Saida. Oh, ngatain ke Saida? Itu saya dulu emang belum tahu sih. Belum tahu ceritanya lah, belum tahu ya. Tahu gedung Saida tuh kosong gitu kan. Saya antarin tuh GoFood. Dari mana nih bang? Yang mesen gimana coba kronologisnya gimana bang? Pesannya sih dia nggak kasih nama bang, nggak kasih nama, cuman gedung Saida aja. Sama nomor teleponnya sih emang nomor teleponnya ada, cuman dia nggak kasih nama doang gitu, nggak kasih nama. Udah saya antarin sampai ke gedung Saida. Loh, kok kosong gedungnya? Dan nelfon coach Gojek tuh. Nelfon coach Gojek bilang, "Mbak, saya minta bantuan nih, Mbak. Saya dapat orderan GoFood, tapi ini gedung kosong." Gitu. Kisah mistis selanjutnya yaitu penampakan makhluk halus berupa ular besar dan macan. Warga setempat juga pernah mengaku melihat penampakan makhluk halus berupa ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung. Satpam yang pernah bekerja di Menara Saida mengisahkan ada makhluk gaib berupa ular besar yang bisa diminta untuk pesugihan, teman-teman. Dan dia bilang juga, biasanya ritual pesugihan itu dilakukan di basement 4 Menara Saida. Kisah horor lainnya adalah keranda mayat yang sering muncul, lalu kemudian tiba-tiba menghilang di gedung ini. Waktu Menara Saida ini masih aktif, pernah ada sekelompok remaja yang mengaku pernah menemukan keranda mayat dan bayangan wanita ketika lift terbuka di lantai 3, teman-teman. Dan cerita horor yang terakhir dari Menara Saida adalah lampu yang nyala dengan sendirinya. Beberapa orang sering ngeliat kalau lampu menyala di beberapa lantai, padahal Menara Saida udah lama nggak ditempati. Petugas keamanan menyatakan tidak pernah ada lampu yang menyala. Tapi, waktu itu pernah ada seorang pengendara motor yang dengan sengaja memerhatikan gedung ini, teman-teman. Dan dia bilang, kalau ngelihat lampu nyala secara bergantian di Menara Saida pada saat malam hari. Oke teman-teman, itulah cerita horor dari Menara Saida. Gimana nih menurut kalian? Serem nggak? Kira-kira udah cocok belum dimasukin ke dalam kategori salah satu gedung terangker di Indonesia? Dan gue juga harap kalian suka sama ceritanya. Dan gue saranin sih ya buat teman-teman yang suka banget wisata horor. Ini kayaknya Menara Saida salah satu rekomendasi buat kalian nih. Untuk kalian datengin,
hitung-hitung kan uji nyali, uji mental. Tapi kalau buat gue sih, kayaknya ogah deh, enggak deh gue sih. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kalian udah stay di video ini sampai akhir. Dan gue juga ngingetin kalau kalian punya rekomendasi cerita, boleh banget kalian komen di bawah. Pastinya bakal gue bawain di next konten. Terima kasih juga kalian udah like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, gue rasa segini dulu. Sampai ketemu di next konten. Selalu sehat, tetap semangat. Gua pamit. Dadah.